Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah pantai dengan nama yang terdengar menyeramkan? Bajul Mati? Apa sebenarnya yang terjadi hingga tempat seindah itu diberi nama yang begitu misterius? Inilah kisah yang tersembunyi di balik keindahan Pantai Bajul Mati. Sebuah destinasi yang bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga menyimpan cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Terletak di pesisir selatan Malang, pantai ini menyuguhkan panorama yang begitu memukau. Hamparan pasir luas, deburan ombak Samudra Hindia yang kuat, serta langit yang seakan menyatu dengan laut, menciptakan suasana yang menenangkan sekaligus penuh kekuatan alam. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan sebuah kisah yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Konon, nama Bajul Mati berasal dari penemuan seekor buaya besar yang ditemukan mati di sekitar pantai ini pada masa lampau. Bagi masyarakat setempat, kejadian itu bukanlah hal biasa. Buaya dalam kepercayaan tertentu sering dikaitkan dengan hal-hal mistis atau penjaga alam. Ketika seekor buaya ditemukan mati secara misterius di tempat yang begitu sunyi, banyak yang percaya bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata yang terjadi di sana. Cerita tersebut kemudian menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda yang terus hidup hingga sekarang. Sebagian orang menganggapnya sebagai sekadar cerita rakyat. Namun tidak sedikit pula yang meyakini bahwa pantai ini memiliki aura yang berbeda dibandingkan pantai lainnya. Suasana di sekitar pantai, terutama saat senja tiba, sering terasa lebih sunyi, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Meski begitu, keindahan Pantai Bajul Mati tetap menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Banyak yang datang untuk menikmati pemandangan, berburu foto, atau sekadar merasakan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, bagi mereka yang peka, ada perasaan berbeda yang sulit dijelaskan. Perpaduan antara keindahan alam dan misteri yang menyelimuti tempat ini. Dan dari sinilah kisah itu dimulai. Sebuah cerita tentang alam, legenda, dan rahasia yang tersimpan di balik nama Pantai Bajul Mati. Perjalanan menuju Pantai Bajul Mati bukanlah perjalanan yang biasa. Untuk sampai ke sana, kamu harus melewati jalanan panjang yang berkelok, diapit oleh pepohonan hijau dan perbukitan yang terasa masih alami. Semakin jauh dari pusat kota, suasana pun mulai berubah. Hiruk-pikuk kendaraan perlahan menghilang, digantikan dengan suara angin dan alam yang lebih mendominasi. Ardi, yang penasaran dengan cerita di balik nama pantai ini, memutuskan untuk datang langsung dan melihatnya sendiri. Dalam perjalanan, ia sempat bertanya kepada warga sekitar tentang Pantai Bajul Mati. Beberapa dari mereka hanya tersenyum tipis, sementara yang lain memberikan jawaban singkat, seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka ceritakan terlalu dalam. Hal itu justru membuat rasa penasaran Ardi semakin besar. Saat mendekati lokasi, jalanan mulai terasa lebih sepi. Tidak banyak kendaraan yang lewat, hanya sesekali terlihat pengendara lain yang tampaknya memiliki tujuan yang sama. Di kejauhan, suara ombak mulai terdengar samar, menandakan bahwa laut sudah tidak jauh lagi. Namun, suasana di sekitar terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih tenang, namun juga sedikit membuat merinding. Ketika akhirnya Ardi sampai di area parkir, ia langsung disambut oleh angin laut yang cukup kencang. Dari sana ia harus berjalan sedikit untuk mencapai bibir pantai. Setiap langkah terasa seperti membawa dirinya semakin dekat pada tempat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Saat pertama kali melihat hamparan Pantai Bajul Mati, Ardi sempat terdiam. Pemandangan di depannya begitu luas dan indah. Ombak besar bergulung dengan kuat, pasir pantai membentang tanpa batas, dan tebing-tebing di sekitar menambah kesan megah pada tempat itu. Namun di balik semua keindahan itu, ada suasana hening yang terasa tidak biasa. Seolah pantai ini menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Ardi melangkah lebih dekat ke arah pantai, merasakan hembusan angin yang semakin kencang, dan suara ombak yang semakin jelas. Ia tahu, perjalanannya tidak hanya tentang menikmati keindahan alam, tetapi juga tentang mengungkap misteri yang selama ini menyelimuti Pantai Bajul Mati. Setelah beberapa saat menikmati suasana di Pantai Bajul Mati, Ardi mulai berjalan menyusuri area sekitar. Di dekat sebuah warung sederhana,
Ia melihat seorang pria tua yang sedang duduk sambil memandang laut. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya seperti menyimpan banyak cerita. Dengan rasa penasaran, Ardi mendekat dan menyapanya. Percakapan sederhana pun dimulai, hingga akhirnya Ardi memberanikan diri menanyakan tentang asal-usul nama Bajul Mati. Pria tua itu terdiam sejenak, menarik nafas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara pelan namun penuh makna. Menurutnya, kisah tentang buaya mati itu memang benar adanya. Bertahun-tahun lalu, warga menemukan seekor buaya besar terdampar di sekitar pantai dalam keadaan tidak bernyawa. Tubuhnya sangat besar, jauh lebih besar dari buaya yang biasanya ditemukan di sungai. Kejadian itu menghebohkan warga, karena tidak ada yang tahu dari mana asal buaya tersebut dan bagaimana bisa sampai ke pantai ini. Namun yang membuat cerita ini semakin misterius adalah kondisi buaya tersebut. Tidak ada luka yang jelas, tidak ada tanda-tanda perlawanan, seolah ia mati begitu saja. Sebagian warga percaya bahwa buaya itu bukanlah buaya biasa, melainkan makhluk penjaga yang memiliki kaitan dengan dunia gaib. Pria tua itu kemudian menatap laut lepas, seakan mengingat sesuatu yang sudah lama terjadi. Ia mengatakan bahwa sejak saat itu, banyak kejadian aneh yang mulai dirasakan oleh warga sekitar. Ada yang mengaku mendengar suara-suara aneh saat malam hari, ada pula yang merasakan kehadiran sesuatu saat berada di pantai sendirian. Ardi mendengarkan dengan serius, merasakan bulu kuduknya sedikit merinding. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin semua itu hanyalah cerita yang dibesar-besarkan. Namun cara pria tua itu bercerita terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar pernah menyaksikan atau merasakan sendiri kejadian-kejadian tersebut. Sebelum Ardi pergi, pria tua itu memberikan satu pesan yang cukup membuatnya terdiam. Nikmati keindahan pantai ini, tapi tetap jaga sikap dan jangan meremehkan tempat ini. Kata-kata itu terus terngiang di benak Ardi saat ia kembali melangkah menyusuri pantai Bajul Mati. Kini, pantai yang awalnya hanya terlihat indah, mulai terasa memiliki sisi lain. Sebuah cerita lama yang masih hidup dan belum sepenuhnya terungkap. Sore mulai beranjak menuju senja di pantai Bajul Mati. Langit perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan, menciptakan pemandangan yang begitu indah dan memukau. Ardi berdiri di tepi pantai, memandangi matahari yang mulai tenggelam di balik garis laut, menikmati momen yang terasa begitu damai. Namun, seiring meredupnya cahaya matahari, suasana di sekitar pantai mulai berubah. Angin yang tadi terasa sejuk, kini bertiup lebih kencang, membawa suara ombak yang terdengar semakin keras. Beberapa pengunjung mulai berkemas dan meninggalkan pantai, seolah mereka tahu bahwa tidak baik berlama-lama di tempat ini saat malam mulai tiba. Ardi masih bertahan. Ia ingin merasakan sendiri suasana pantai ini hingga gelap benar-benar datang. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasakan sesuatu yang berbeda. Keheningan yang muncul bukan lagi sekadar tenang, melainkan terasa lebih dalam, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan duduk di atas pasir, menatap ombak yang datang silih berganti. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, ia merasa melihat sesuatu bergerak di antara deburan ombak. Sekilas seperti bayangan besar yang muncul lalu menghilang begitu saja. Ardi mengerjap, mencoba memastikan apa yang baru saja ia lihat. Mungkin hanya ilusi, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun beberapa saat kemudian, suara aneh mulai terdengar di antara gemuruh ombak. Bukan suara yang jelas, melainkan seperti bisikan yang terbawa angin. Ardi mulai merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di dekatnya. Pantai itu kini hampir kosong. Langit semakin gelap, dan cahaya terakhir matahari perlahan menghilang. Suasana di pantai Bajul Mati berubah drastis, dari indah menjadi penuh misteri. Apa yang tadinya terasa menenangkan, kini mulai terasa menekan. Ardi berdiri perlahan,
merasakan bahwa mungkin sudah waktunya untuk kembali. Namun sebelum ia melangkah pergi, ia sekali lagi menoleh ke arah laut. Dan di sanalah, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seolah kembali muncul di antara ombak. Ardi terpaku menatap laut di pantai Bajul Mati. Di tengah gelapnya senja yang hampir berubah menjadi malam, bayangan itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Sebuah bentuk besar yang bergerak perlahan di antara gulungan ombak, seolah mengikuti arus, namun memiliki kehendaknya sendiri. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan ombak yang terkena cahaya sisa senja. Namun semakin lama ia menatap, semakin terasa bahwa apa yang dilihatnya bukan sekedar ilusi. Gerakannya terlalu teratur, terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Angin laut bertiup semakin kencang, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Suara ombak yang menghantam pantai terdengar seperti gemuruh yang tak beraturan, seolah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Ardi mundur selangkah, matanya tetap terpaku ke arah laut. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Sejenak, suasana menjadi hening. Hanya ada suara angin dan ombak yang tersisa. Ardi menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin aku terlalu terbawa cerita, gumamnya pelan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari arah yang sama, tiba-tiba muncul riak air yang berbeda dari ombak biasa. Permukaan laut seperti terbelah sesaat, dan dari dalamnya, bayangan gelap itu kembali muncul, lebih dekat dari sebelumnya. Kini, Ardi bisa merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya melihat, tapi juga seperti diperhatikan. Bulu kuduknya berdiri. Ia teringat cerita tentang buaya besar yang ditemukan mati di pantai ini. Tanpa sadar, pikirannya mulai menghubungkan kejadian itu dengan apa yang sedang ia alami sekarang. Dengan langkah perlahan, Ardi mulai menjauh dari bibir pantai. Ia tidak berani berbalik sepenuhnya, takut kehilangan jejak dari apa yang sedang terjadi. Namun, saat ia terus mundur, bayangan itu seolah ikut bergerak, tetap berada di garis ombak, seakan mengikuti setiap langkahnya. Langit kini benar-benar gelap. Hanya sisa cahaya tipis di ufuk barat yang masih terlihat. Suasana di pantai Bajul Mati berubah menjadi mencekam. Dan di saat itulah Ardi sadar, mungkin kisah yang ia dengar bukan sekadar legenda. Langkah Ardi semakin cepat menjauh dari bibir pantai Bajul Mati. Nafasnya mulai tidak beraturan, antara takut dan bingung dengan apa yang baru saja ia lihat. Namun semakin ia menjauh, perasaan tidak nyaman itu justru semakin kuat. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia pergi begitu saja. Tiba-tiba, suara samar terdengar di belakangnya. Bukan suara ombak, bukan juga angin. Suara itu seperti panggilan, lirih namun jelas terdengar di telinganya. Ardi berhenti sejenak, tubuhnya kaku. Ia ragu untuk menoleh, tapi rasa penasaran perlahan mengalahkan ketakutannya. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah laut. Gelap, hanya gelap dan bayangan ombak yang terus bergerak. Tidak ada apa-apa. Ardi menghela napas panjang, mencoba berpikir jernih. Aku harus pergi dari sini, katanya dalam hati. Ia kembali melangkah, kali ini lebih cepat, menuju area parkir. Namun saat ia melewati jalan setapak yang tadi ia lalui, suasana terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin, dan entah kenapa, terasa lebih panjang dari sebelumnya. Di tengah langkahnya, Ardi melihat sosok pria tua yang tadi ia temui siang hari. Pria itu berdiri di pinggir jalan, menatapnya dengan ekspresi serius. Tanpa senyum, tanpa sapaan. "Kamu masih di sini?" tanya pria itu pelan. Ardi mengangguk gugup. Ia menceritakan secara singkat apa yang baru saja ia alami di pantai. Pria tua itu tidak terlihat terkejut. Justru ia menghela napas panjang, seolah sudah mengetahui hal itu akan terjadi. "Saya sudah bilang, nikmati saja, tapi jangan terlalu dalam mencampuri urusan tempat ini,"
ucapnya dengan nada tenang namun tegas. Ardi terdiam. Ia mulai menyadari bahwa mungkin dirinya telah melewati batas yang seharusnya ia jaga. Rasa penasaran yang awalnya ingin memuaskan dirinya, kini justru membawanya ke pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pria tua itu kemudian menambahkan, tidak semua hal di dunia ini bisa dilihat dengan mata, dan tidak semua tempat ingin rahasianya diungkap. Kata-kata itu terasa berat. Ardi hanya bisa mengangguk tanpa mampu membalas. Ia kini benar-benar ingin meninggalkan pantai Bajul Mati secepat mungkin. Namun dalam hatinya masih tersisa satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang ia lihat tadi di antara ombak? Ardi akhirnya tiba di area parkir dekat pantai Bajul Mati dengan langkah tergesa. Ia segera masuk ke dalam mobilnya, menutup pintu rapat-rapat, seolah ingin memutus semua hal yang baru saja ia alami. Nafasnya masih berat, tangannya sedikit gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Mesin mobil akhirnya menyala. Lampu depan menerangi jalan gelap di depannya. Tanpa membuang waktu, Ardi langsung menginjak pedal gas, meninggalkan pantai itu secepat mungkin. Namun anehnya, suasana di sepanjang jalan terasa berbeda dari saat ia datang. Jalan yang tadi terasa biasa, kini terlihat lebih panjang, lebih sepi, dan lebih mencekam. Di kiri kanan, hanya ada pepohonan gelap yang menjulang tinggi. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara selain mesin mobil dan angin malam. Sesekali, Ardi merasa seperti melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Namun setiap kali ia mencoba fokus, tidak ada apapun di sana. Beberapa menit kemudian, Ardi merasa ada yang aneh. Spion tengahnya bergetar pelan, seolah menangkap sesuatu di belakang. Dengan ragu, ia melirik ke arah spion. Kosong, hanya jalan gelap yang memanjang. Namun entah kenapa, perasaan diawasi itu belum hilang, justru semakin kuat. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia mempercepat laju mobil, berharap segera keluar dari kawasan itu. Tiba-tiba, lampu mobilnya berkedip. Sekali, dua kali, lalu kembali normal. Ardi mulai panik. Ia menggenggam setir lebih erat. Tenang, ini cuma masalah listrik. Coba ia menenangkan diri. Namun belum sempat ia benar-benar tenang, lampu kembali meredup. Kali ini lebih lama. Jalan di depannya hampir tidak terlihat. Dalam kondisi tegang itu, Ardi kembali melirik ke spion. Dan kali ini, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan gelap, besar, seperti mengikuti dari kejauhan. Bentuknya samar, namun cukup jelas untuk membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Bayangan itu tidak bergerak seperti manusia, melainkan seperti sesuatu yang merayap rendah, mengikuti jalur jalan dengan kecepatan yang tidak wajar. Ardi langsung mengalihkan pandangan, napasnya semakin cepat. Ia tidak berani memastikan apa yang baru saja ia lihat. Namun, satu hal yang pasti, pengalaman di pantai Bajul Mati ternyata belum benar-benar berakhir. Ardi semakin panik. Mobilnya melaju kencang meninggalkan area pantai Bajul Mati. Namun, bayangan di belakang itu seolah tidak tertinggal sedikit pun. Nafasnya memburu, tangannya berkeringat, dan pikirannya mulai kacau antara takut dan tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ia kembali memberanikan diri melirik ke spion. Bayangan itu masih ada, bahkan kini terasa lebih dekat. Bentuknya masih samar, namun jelas bukan sesuatu yang normal. Seolah-olah sesuatu itu benar-benar mengikutinya dan tidak berniat berhenti. Ini tidak masuk akal, gumam Ardi pelan. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanyalah halusinasi akibat rasa takut. Namun setiap detik yang berlalu justru membuat semuanya terasa semakin nyata. Lampu mobil kembali berkedip, kali ini disertai suara mesin yang sedikit tersendat. Tiba-tiba, mesin mobilnya mati. Mobil berhenti mendadak di tengah jalan yang gelap dan sunyi. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Hanya keheningan yang mencekam. Ardi membeku di tempat duduknya. Jantungnya berdetak sangat keras, hingga terasa di seluruh tubuhnya. Dalam gelap itu, ia mendengar sesuatu.
seperti sesuatu yang bergerak perlahan di luar mobil. Dari belakang, mendekat. Ardi tidak berani bergerak. Bahkan untuk menoleh pun ia tidak sanggup. Suara itu semakin jelas, seperti ada sesuatu yang merayap di atas aspal. Mendekati mobilnya sedikit demi sedikit. Lalu, suara itu berhenti, humming. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu tanpa suara. Ardi menahan napas. Dan tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari kaca belakang mobilnya. Ardi langsung memejamkan mata. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tahu, apapun yang ada di luar sana, bukan sesuatu yang ingin ia lihat. Namun ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Perlahan, dengan keberanian yang tersisa, Ardi membuka mata dan menatap spion tengahnya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas sosok yang selama ini hanya menjadi bayangan. Dengan tangan gemetar, Ardi menatap spion tengah mobilnya. Nafasnya seakan tertahan saat bayangan yang selama ini samar akhirnya terlihat lebih jelas. Di belakang mobilnya, berdiri, atau lebih tepatnya merayap, sebuah sosok besar yang bentuknya menyerupai buaya. Namun tidak sepenuhnya seperti makhluk biasa. Di bawah cahaya redup bulan, kulitnya tampak gelap dan basah, seolah baru saja keluar dari laut. Matanya menyala redup, menatap langsung ke arah Ardi melalui kaca belakang. Tatapan itu dingin, kosong, namun terasa penuh makna, seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuh Ardi kaku. Ia ingin berteriak, namun suaranya seakan hilang. Ia ingin bergerak, namun tubuhnya tidak merespons. Ketukan di kaca belakang kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, namun terasa lebih menekan. Tok, tok. Seolah makhluk itu tidak sedang mengancam, tapi memanggil. Ardi teringat cerita pria tua tentang buaya yang ditemukan mati di pantai Bajul Mati. Dalam benaknya, satu kemungkinan yang mengerikan mulai terbentuk. Apakah ini makhluk yang sama? Apakah ini sesuatu yang selama ini hanya menjadi legenda? Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Kepalanya mendekat ke kaca belakang, semakin dekat hingga hampir menempel. Ardi bisa melihat dengan jelas detail wajahnya. Rahang besar, gigi tajam, dan mata yang seolah hidup di antara dunia nyata dan sesuatu yang lain. Namun anehnya, makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya diam, menatap. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan yang luar biasa. Lalu perlahan, makhluk itu mulai mundur. Gerakannya pelan, seperti kembali ke dalam kegelapan yang menyelimuti jalan. Bersamaan dengan itu, mesin mobil tiba-tiba menyala kembali. Lampu depan kembali terang, menerangi jalan kosong tanpa siapapun di sana. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk. Ardi langsung menginjak pedal gas tanpa berpikir panjang. Ia tidak berani menoleh lagi. Yang ia inginkan hanya satu, menjauh sejauh mungkin dari pantai Bajul Mati. Namun satu hal yang tidak bisa ia lupakan, tatapan mata makhluk itu, tatapan yang seolah menyampaikan sesuatu. Bukan ancaman, tapi sebuah peringatan. Perjalanan Ardi akhirnya menjauh dari pantai Bajul Mati. Jalanan mulai kembali ramai, lampu-lampu rumah penduduk terlihat, dan suara kehidupan perlahan menggantikan keheningan mencekam yang tadi ia rasakan. Namun meski tubuhnya sudah jauh dari pantai itu, pikirannya masih tertinggal di sana. Apa yang ia alami bukan sekadar rasa takut biasa. Itu adalah pengalaman yang terasa nyata, terlalu nyata untuk dianggap sebagai halusinasi. Sosok yang ia lihat, suara yang ia dengar, hingga perasaan diawasi, semuanya masih membekas kuat di benaknya. Ardi mulai mengingat kembali setiap detail kejadian. Dari cerita pria tua, bayangan di ombak, hingga sosok yang muncul di belakang mobilnya. Semuanya seolah terhubung, membentuk satu pesan yang perlahan mulai ia pahami. Mungkin apa yang ia lihat bukanlah ancaman,
bukan sesuatu yang ingin mencelakainya, melainkan sebuah peringatan. Pantai itu bukan hanya tempat wisata biasa. Pantai Bajul Mati menyimpan sejarah, cerita, dan mungkin sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang tidak ingin diganggu, tidak ingin dijadikan sekedar objek rasa penasaran manusia. Ardi menyadari satu hal penting. Tidak semua tempat harus diungkap misterinya. Ada hal-hal yang cukup dihormati dan dijaga jaraknya. Rasa penasaran yang berlebihan justru bisa membawa seseorang pada pengalaman yang tidak diinginkan. Ia juga mulai memahami kata-kata pria tua itu. Nikmati, tapi jangan mencampuri. Kalimat sederhana itu kini terasa sangat dalam. Alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangannya, dan manusia hanyalah bagian kecil di dalamnya. Malam itu menjadi pelajaran berharga bagi Ardi. Bukan hanya tentang ketakutan, tetapi tentang menghargai tempat, menghormati cerita, dan memahami batas antara dunia yang terlihat dan yang tidak. Dan sejak saat itu, setiap kali Ardi mendengar nama Pantai Bajul Mati, ia tidak lagi hanya mengingat keindahannya, tetapi juga pesan yang tersembunyi di balik ma. Kisah perjalanan Ardi di Pantai Bajul Mati menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Apa yang awalnya hanya rasa penasaran, berubah menjadi pelajaran berharga tentang menghormati alam dan segala misteri yang ada di dalamnya. Keindahan pantai itu memang nyata, ombaknya yang kuat, langitnya yang luas, dan suasananya yang menenangkan. Namun di balik semua itu, tersimpan cerita lama yang tidak bisa dianggap remeh. Kisah tentang buaya mati, suara-suara aneh, hingga sosok yang muncul di antara gelapnya malam. Semuanya menjadi bagian dari identitas pantai tersebut. Ardi akhirnya menyadari bahwa tidak semua hal harus dijelaskan dengan logika. Ada hal-hal yang cukup dirasakan, dihormati, dan dijaga jaraknya. Pengalaman yang ia alami bukan hanya tentang rasa takut, tetapi juga tentang memahami bahwa manusia hidup berdampingan dengan sesuatu yang mungkin tidak selalu bisa dilihat. Sejak saat itu, Ardi tidak pernah lagi menganggap enteng cerita-cerita yang ia dengar dari masyarakat. Ia belajar untuk lebih bijak, lebih menghargai, dan lebih berhati-hati saat mengunjungi tempat-tempat yang memiliki cerita panjang, seperti Pantai Bajul Mati. Dan bagi siapapun yang ingin datang ke sana, nikmatilah keindahannya. Tetapi tetap jaga sikap dan rasa hormat. Karena terkadang, yang tidak terlihat justru lebih kuat daripada yang terlihat. Jika kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk cerita misteri dan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.